Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Eka Nugraha dengan NPM 21141414037. Sini saya akan menjelaskan inbreeding atau silang dalam. Next. Nah, di silang dalam ini ada keuntungan. Yang pertama yaitu membuat individu mirip. Inbreeding dapat menyebabkan ternak-ternak mirip satu sama lain karena inbreeding dapat menurunkan tingkat hetero- heterozigotasitas di dalam populasi. Yang kedua, melestarikan sifat-sifat yang diinginkan. Apabila kita menyukai suatu sifat pada sekelompok ternak, sifat-sifat tersebut dapat dipertahankan dengan inbreeding. Yang ketiga, seleksi pada gen-gen yang tidak diinginkan. Inbreeding membuat individu-individu homozigot apabila terdapat letal gen dalam keadaan homozigot, maka akan tampak. Dengan demikian kita bisa melakukan seleksi terhadap ternak-ternak pembawa sifat tidak baik. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya ada kerugian. Inbreeding mempunyai dampak yang tidak diinginkan terhadap sifat-sifat seperti pertumbuhan, reproduksi, produksi susu pada sapi perah. Pada saat tertentu, para peternak perlu mempertahankan suatu tetua yang unggul. Cara yang biasa digunakan adalah dengan biak sisi, line breeding. Silang dalam populasi terbatas. Silang dalam, juga dikenal sebagai persilangan, adalah proses reproduksi di antara individu-individu yang berasal dari populasi yang terbatas atau terisolasi secara genetik. Ini dapat mempengaruhi populasi terbatas dalam beberapa cara. Yang pertama, peningkatan keragaman genetik. Silang dalam mengenalkan variasi genetik baru ke dalam populasi terbatas. Ini dapat meningkatkan keragaman genetik dan memungkinkan populasi untuk beradaptasi dengan lingkungan yang berubah atau menghadapi tekanan seleksi. Dalam jangka panjang, peningkatan keragaman peningkatan keragaman genetik dapat meningkatkan daya tahan dan kelangsungan hidup populasi. Lanjut. Yang kedua, penurunan resiko penyakit genetik. Populasi terbatas cenderung memiliki tingkat keterbatasan. Populasi terbatas cenderung memiliki tingkatan kekerabatan yang tinggi antara individunya. Hal ini dapat meningkatkan resiko penyakit genetik dan kelainan bawaan yang disebabkan oleh resesif autosomal. Dengan melakukan silang dalam, individu-individu yang memiliki gen yang sama akan dikawinkan dengan individu-individu yang memiliki gen yang berbeda, sehingga mengurangi resiko terjadinya penyakit genetik di populasi. Yang ketiga, peningkatan keberlanjutan populasi. Populasi terbatas memiliki populasi terbatas dalam hal reproduksi dan pertumbuhan populasi. Silang dalam dapat meningkatkan keberlanjutan populasi dengan memperkenalkan gen baru
dan menghindari masalah genetik yang berkaitan dengan endogami atau perkawinan dalam keluarga yang sering terjadi pada populasi terbatas. Yang keempat yaitu perbaikan sifat-sifat yang diinginkan. Melalui silang dalam, individu dengan sifat-sifat yang diinginkan dapat dikawinkan dengan individu yang memiliki sifat-sifat yang berbeda, namun saling melengkapi. Hal ini dapat meningkatkan sifat-sifat yang diinginkan dalam populasi dan meningkatkan produktivitas, kualitas, dan adaptabilitas individu-individu tersebut. Contoh, di sini ada contoh apabila kita ingin mempunyai seekor pejantan unggul, kita ingin anaknya mirip pejantan tersebut, maka dilakukan biak sisi sebagai berikut. Pejantan A dikawinkan dengan seekor betina, kemudian anaknya yang betina dikawinkan dengan pejantan A. Cucunya atau F2 dikawinkan lagi dengan pejantan A dan seterusnya. Pada generasi ketiga, kita memperoleh anaknya 87,5% mirip pejantan A. Derajat inbreeding, koefisien inbreeding yaitu Fx sama dengan S, ya bisa dilihat saja pada PPT-nya. Di mana Fx koefisien silang dalam dari individu X, X sama dengan jumlah semua lintas pewaris yang menghubungkan pejantan dan di induk dari X. N1 yaitu jumlah generasi dari pejantan dari individu X sampai pada moyang bersama. N2 jumlah generasi dari induk dari individu X sampai pada moyang bersama. Fa koefisien silang dalam moyang bersama. Koefisien hubungan kekerabatan (OR). Hubungan berlangsung salah satu adalah ketua. RXA hubungan kekerabatan antara X dengan A. N jumlah garis generasi dari X ke A. Fa koefisien inbreeding individu A. Fx koefisien inbreeding individu X. Hubungan kolateral antar saudara. RSD koefisien hubungan individu S dan D. N1 jumlah garis generasi dari individu S ke A. N2 jumlah garis generasi dari individu D ke A. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.